Di tengah tekanan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, bagaimana sebetulnya dampaknya Pak bagi industri baja dan turunan dalam negeri, apalagi sebelumnya 32%, saat ini diturunkan ya Pak menjadi 19%. Baik, mungkin pertama kali saya ingin menyampaikan ya, angka 19% tersebut merupakan suatu hasil daripada negosiasi tim diplomatik ekonomi kita, yang mana itu merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi menurut saya, karena ini merupakan suatu tantangan apabila nilai daripada tarif yang diterapkan itu terlalu tinggi, mungkin menjadi suatu tantangan dan menjadi hambatan bagi industri kita. Namun demikian dari kacamata ekonomi tentunya angka tersebut perlu kita exercise lagi, karena tentunya mungkin para pelaku usaha juga akan selalu bisa melakukan katakanlah kolaborasi dengan pemerintah untuk senantiasa berusaha untuk menstabilkan lagi neraca-neraca yang sudah kita rencanakan seperti itu. Tapi kalau untuk dampak langsung, apakah ada Pak, bagaimana sebetulnya proporsi ekspor ke Amerika Serikat mungkin dari segi volume ataupun nilainya Pak? Jadi sebetulnya kalau dari sisi volume, negara tujuan Amerika itu bukan negara yang paling besar tujuan ekspor baja. Sementara kita dari 10 negara terbesar pun Tiongkok, India, kemudian Vietnam itu merupakan importir daripada baja kita yang paling besar. Secara volume sebetulnya India, Vietnam justru ya Pak? justru Tiongkok, India, Vietnam yang di bawahnya Filipina dan seterusnya ya. Amerika sebetulnya tidak terlalu besar sebetulnya untuk produk-produk baja. Kendati demikian, tetap itu harus kita sikapi ya secara hati-hati, karena bagaimanapun kita harus melihat juga nanti bagaimana nanti tanggal 1 Agustus ini negara-negara tetangga terutama menghasil baja dan seterusnya itu berhasil menegosiasikan apakah lebih rendah daripada kita ataupun mungkin sementara kan kita yang paling rendah nih di antara negara-negara yang saya sebutkan tadi. Oke, tapi Pak meskipun tarif resiprokal kita 19% tadi bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan negara-negara lain, tapi sebetulnya kalau misalkan kita terapkan 19% nanti diterapkan, otomatis kan nanti nilai yang diekspor akan lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Ini bagaimana nanti daya saing produk-produk yang kita ekspor Pak ke Amerika Serikat mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga sedang melakukan negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat? Betul. Saya rasa mungkin gini ya, ini sebuah bukan hanya sebagai permainan angka-angka saja yang Donald Trump terapkan. Ini ada suatu agenda yang besar sebetulnya bagi pemerintah Amerika Serikat, di mana mereka ingin mengembalikan lagi dominasi mereka sebagai pusat manufaktur dunia ya, sehingga mereka akan mengembalikan lagi produk-produk lokalnya supaya bisa masuk lagi ke pasar lokal mereka. Nah, tentunya di kita dari dalam negeri juga mungkin harus bisa mensiasati itu dengan berbagai macam strategi tentunya nanti mungkin kita akan bahas. Oke, strategi apa saja Pak yang dilakukan? Apakah memang melakukan diversifikasi ke negara-negara salah satunya tradisional ini menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Ada beberapa diversifikasi daripada tujuan ekspor kita, terutama mungkin di negara-negara berkembang di Afrika Selatan, kemudian di Afrika Tengah, Afrika Selatan ya. Terus ini juga menjadi suatu yang harus kita lihat bahwa mereka negara-negara berkembang itu sangat membutuhkan terutama mungkin baja-baja struktur ya untuk kegiatan infrastruktur mereka. Kemudian mereka juga sangat memerlukan dukungan daripada negara-negara yang mudah berkomunikasi dengan negara kita. Jadi untuk karakteristik permintaan bagi negara-negara tujuan yang pasar non tradisional tadi, kebutuhannya baja struktur ya Pak ya? Betul. Ada hambatan nggak sih Pak atau tantangan tersendiri untuk ekspor baja struktur ini Pak ke pasar negara-negara non tradisional? Hambatannya sebetulnya mungkin tinggal kita tembus saja ya. Sementara mungkin kan kita punya banyak perwakilan daripada diplomasi kepada mereka. Dan itu menjadi salah satu pintu yang awal ya kita harus bisa tembus. Di sisi lain juga mungkin kemampuan kita untuk memproduksi baja itu saya rasa cukup bisa digenjot lagi dengan adanya program hilirisasi pemerintah. Ya, terutama di Indonesia Timur ya, pembangunan smelter yang
memang secara masif kita dorong sebagai program hilirisasi daripada pemerintah kita. Gitu. Kalau untuk Amerika Serikat sendiri Pak, permintaan mereka ini kebanyakan apa sih Pak? Karena kalau melihat berita tadi kan kita mengekspor 10.000 ton, menunjukkan bahwa memang meskipun tarif diterapkan, tapi Amerika Serikat tetap butuh impor baja dari negara-negara lain termasuk Indonesia Pak. Betul. Jadi sebetulnya satu Amerika sendiri itu membutuhkan baja-baja yang dari kita tuh mungkin untuk yang di mild steel ya, yang di level. Nah, tapi kemudian mereka mengolah kembali beberapa baja paduan yang diperlukan untuk baja kekuatan yang lebih tinggi atau baja paduan. Nah, ini memang mungkin sebagai bahan baku setengah jadi, kemudian mereka olah lagi menjadi suatu bentuk-bentuk yang mempunyai nilai tambah, kemudian melakukan mereka ekspor. Juga untuk mereka untuk kebutuhan dalam negerinya sendiri. Jadi masih membutuhkan beberapa jenis baja yang memang ada level-level tertentu di situ. Ya. Oke, untuk menjawab beberapa tantangan ini tentu dibutuhkan produksi yang mumpuni ya Pak. Tapi kalau melihat kondisi saat ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Mungkin perbandingan antara produksi baja dan juga konsumsi domestik sendiri Pak. Nah, jadi gini, konsumsi domestik tentunya dengan digulirkannya program hilirisasi ini diharapkan pemenuhan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri, baik itu industri konstruksi maupun di dalam hal ini mungkin Gama sebagai industri permesinan dan pembentukan logam, kami sangat membutuhkan daripada bahan baku plat misalnya ya. Dan itu pemerintah harus punya keyakinan bahwa ketersediaan bahan baku tersebut untuk sebagai industri bahan baku kita itu harus tersedia. Dan ini akan sangat membantu apabila ketersediaan bahan baku dan harganya kita bisa terjangkau. Sejauh ini memang seperti apa Pak kondisinya bahan baku? Apakah memang kita tidak bisa produksi sendiri atau mungkin ada tantangan lain ya Pak? Untuk yang mild steel, kita bisa bikin sendiri. Namun ada beberapa jenis baja yang karena karakteristiknya harus lebih kuat, katakanlah menjadi sesuatu baja yang lebih spesifik, kita harus impor. Oke. Nah, itulah untuk gambarannya Pak, untuk impor sendiri itu berapa persen sih Pak dibandingkan dengan yang kita bisa produksi dalam negeri? Nah, ini mungkin tergantung kepada utilisasi daripada industri logam dan mesin tersebut ya. Di mana untuk baja-baja paduan tersebut memang kita sangat membutuhkan terus terang. Sementara Indonesia sendiri belum bisa menghasilkan itu. Persentasinya mungkin antara 5-10% kita sangat membutuhkan untuk baja-baja dibandingkan dengan baja yang mild steel ya. Karena itu untuk peralatan pabrik yang memerlukan baja-baja berkekuatan tinggi itu industri kami di anggota-anggota Gama itu memang sangat diperlukan gitu ya.